Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ketemu lagi dengan saya Wahyu Pramusinto. Jadi sebelumnya kita sudah setting code igniternya ya untuk aplikasi penjualan. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana proses login. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan untuk halaman dashboard. Ya. Jadi setelah berhasil login, kita masuk ke penjualan/home. Nih, ya ini penjualan, folder, ini home adalah controller. Kita cari CD3 ya, application, controller, folder penjualan, home. Wih, oke ya, di home cuma seperti ini. Jadi kelas home, biasanya nih ada konstruktor. Ini konstruktor, terus dia manggil ini, cek ADM login. Jadi kalau orang belum login, itu dia nggak boleh masuk ya. Ini kemarin fungsinya saya sudah jelasin. Jadi ngecek ada nggak session username, kalau nggak ada kembalikan ke home. Terus di data array ini kosong ya. Karena di halaman home isinya aja cuma kosong nih aja nih. Fokusnya ke sini. Karena ini nanti kita panggilnya dari template. Terus di function indexnya, nah, dia bukan manggil $d slot view, tapi $d slot template ADM. Oke, dia panggil home view $d data. Oke, saya akan jelaskan dari mana sih asalnya si template ADM ini. Oke, jadi itu asalnya dari core ya, application core. Di sini ada myloader. Ya, dari application core, di sini ada myloader. Nah, di sini di myloader ini subclassnya CCI ya. Jadi $d slot view-nya itu saya ganti jadi $d slot template ADM. Karena apa? Karena nanti di semua halaman itu kita pasti panggil sidebar, kita panggil header, kita panggil footer. Ya. Sehingga kalau di controller kita panggil view-nya beberapa kali, $d slot view header, $d slot view controller, itu bosan. Ya, takutnya kita lupa. Maka di sini saya bikin view-nya beberapa. Ya. Ini function template ADM, ini nama template-nya apa? Ini nanti yang kita panggil sebagai template utama. Variasinya apa ya? Return false. Oke, if returnnya defaultnya adalah false. Jadi fokusnya ke bagian yang ini. Ini nanti kalau bagiannya ini ya. Oke. Sama sini sebenarnya sama ya. Oke, jadi di sini intinya apa? Intinya kita panggil ini view. Ya. Panggil view penjualan head. Ya. Kita panggil view penjualan head. Di folder penjualan ada head. Application views ya, di folder penjualan ada head. Nah, apa head ini nih? Jadi semua tampilan ini nih saya pecah-pecah. Pertama ada head. Nah, head itu mulai dari ini doctype HTML sampai body, membuka body ya. Jadi di sini title-nya di sini, kemudian dipanggil CSS yang dipakai, panggil shortcut icon. Terus kalau ternyata di controller tertentu dia butuh CSS file tambahan, ini kan CSS utama nih. Kalau butuh CSS tambahan, nah ini taruh di sini ya. If insert dulu CSS file bentuknya array, jadi for each CSS file as file. Oke ya, ini looping ya. Terus ini base URL-nya nih nanti dipakai di JavaScript. Yaitu head. Terus ada header. Oke ya, header ini di bagian atas. Nih mulai dari sini nih, ya, dari logo. Jadi kalau mau ganti logo, cari nih di image URL. Ya. Image URL di mana tadi? Di ini ya. Asset, image. Nah, tinggal dicari logonya, diganti gambarnya ya. Itu SVG. Oke, ini terus ini linknya ke sini ya. Jadi kalau diklik logonya, dia akan masuk ke penjualan home. Jadi nanti ada tugas buat ganti logonya ya. Ini judul informasi penjualan. Nah, ini. Terus ini bikin drop down buat ini sebelah kanan ya. Jadi munculin ya. Ini munculin gambarnya di folder image. Oke.
Terus ini munculkan nama session ya, di session user data nama admin. Ini kita bikin session di halaman login kan ya. Nih ada username nama admin. Terus munculkan emailnya apa. Terus bikin link buat ganti password. Jadi kalau ganti password dia ke folder penjualan ya, di controller ya. Controller penjualan, ganti pass. Terus link logout dia masuknya ke controller, folder penjualan logout. Terus setbar, berikutnya setbar, panggil setbar. Application, views, penjualan, setbar. Oke, setbar itu munculnya dari sebelah kiri nih. Yang kiri ini namanya setbar ya, mulai dari sini. Nah, muncul ini nama adminnya siapa, nama levelnya siapa. Ya, levelnya admin ya. Terus di sini dashboard, menu admin. Nah, ini panggil data dari tabel menu admin. Jadi ada data namanya menu admin. Jadi menu ini yang mulai dari master sampai setting itu asalnya dari menu admin. Ini namanya apa, name-nya apa ya yang munculkan di sini nanti. Terus ini URL-nya. Kalau diklik dia masuk ke controller yang mana? Dia punya parent atau tidak? Ya, kalau master dia nggak punya parent. Terus apakah ini read? Bisa create, bisa read, bisa update, bisa delete. Ini nanti settingannya buat munculin tombol-tombol edit, delete ya di masing-masing ini. Nanti ini akan saya jelaskan di bagian yang lain ya. Kemudian bisa delete, aktif atau tidak. Oke. Nah, jadi itu cara manggilnya ini. Pertama kita panggil main menu dulu yang atas ya. Kita panggil si masternya, transaksi, laporan ya. Artinya yang parentnya 0 sama yang aktif 1. Oke. Terus kita looping, sambil looping di main menu kita cari submenunya. Oke, sama yang tabel menu admin yang parentnya adalah main ID nih. Parentnya adalah ini, terus aktifnya 1. Terus bikin link. Ini ID adalah ID level. ID menu ya. Name adalah nama menu. Terus ini ada URL ya. URL adalah nama URL yang kita dapat dari sini. Jadi URL itu menentukan controller mana sih yang akan menghandle. Jadi kita harus bikin dulu controllernya. Terus logout ya, terakhir tombol logout. Oke, setbar udah. Terus ini ada template name. Nah, si template name ini berarti kalau home, ini adalah home view. Karena template-nya masalahnya dari sini, parameter pertama pemanggilan fungsi template ADM. Nah, itu berarti home view nih. Ya, di home view cuma tulisan ini aja dashboard. Jadi ini sebagai atasnya div-divnya, nah ini dashboard. Isinya kosong, oke. Terus panggil apa? Panggil footer sama foot ya. Footer. Nah, footer cuma copy rec aja. Terus foot. Oke, di foot dia panggil JS. Ya, kenapa kita bikin jadi view-nya dipecah-pecah gini ya? Karena kalau suatu saat kita mau ganti bagian header-nya nih, atau bagian footer-nya, atau bagian menunya, kita cukup ganti di file-file ini tadi, di footer, di header ya. Nanti semua aplikasi lainnya kita nggak perlu ubah lagi, karena dia semua manggil dari file-file itu ya. Beda halnya kalau kita bikinnya satu-satu. Ya, di view yang ini kita panggil semua dari header, footer, setbar. Nanti kalau misalkan berubah, kita harus ngerubah semua file ya. Jadi lebih ribet. Nah, ini kita permudah sehingga paling yang susah sih dibikin di awalnya aja ya. Pada saat kita bikin MaiLoader ini nih, pada saat kita mecah-mecah template-nya, susahnya di situ. Tapi kalau sudah jadi enak. Ya, jadi kalau kita mau rubah warna aja satu, oh warnanya nggak mau biru. Kita cukup ngerubah di bagian setbarnya aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.